Lowongan kerja di Mister DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat. Kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas ya. Jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan. Sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam. Sangat amat jelas. Laki-laki perempuan. Jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya. Tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik. Ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan. Tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan. Tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Bagian produksi, bagian gudang. Nah, SOP. Maksudnya job desk-nya jelas nih ya. Yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mister DIY. Karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job, Mr. DIY. Proud of you. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Upi Kevin. Nah, kita lanjut lagi dalam segmen baru ya, tapi ya. Nih, Bunda Cora akhirnya masuk TV guys. Kabur aja dulu TV One. Waduh. Viral, kabur aja dulu katanya, nasional atau emosional katanya, seperti itu guys. Nah, kita lihat beritanya lagi ramai guys, yang lagi viral. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kevin guys. Yuk kita lihat beritanya guys. Ini sedikit dilurusin ya. Sebenarnya keberangkatan saya ke luar negeri itu bukan karena tentang kerjaan, tapi memang ada hubungan cinta. Jadi saya nikah, tapi ketika saya tidak kerja di bidang biasa, tapi saya sebagai model dan beberapa main sinetron itu memang di bidang saya. Tapi memang jadi tidak begitu paham. Tapi berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia itu memang sudah berangsur-angsur, nggak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan yang benar-benar berubah gitu. Karena jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi nggak akan berkembang kalau misalnya banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi. Mereka seperti kayak katak dalam tempurung gitu, jadi nggak bisa bergerak. Sedikit keras. Kenapa? biar aja mak ini biar jelas. Iya, itu kan pendapat mak. Iya. Bukan menjatuhkan atau menghina, cuma ngasih pendapat. Bagus. Iya, pendapat. Kalau makanya mak diundang, ya kan? Dan udah banyak juga orang yang mengeluh, melapor sama emak. Melapor sama emak. Apa ini mas? Banyak yang didengar. Kau masuk ke liang kubur, ya, tanya jam di sono. Tanya sama malaikat kapan kau dicambuk. Kau tanya sama malaikat kapan kau dicambuk, jam berapa kau dicambuk. Aneh-aneh masih nanya jam juga hari gini. Ini kan masalah serius ini sebenarnya. Serius lah. Ini masalah serius. Ini akan karena kerja tentang kerjaan.
TV One. Iya benar. Apa yang diungkapkan kedua Bapak Bunda dan yang ngomong, anak anak-anaknya muda yang tadi deg-degan itulah katanya. realitinya yang nyata bahwa Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak, kadang-kadang itu yang membuat Bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau Bunda emosi karena ini sangat ini kita pingin negara kita maju. Kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak terpakai jadinya, gitu loh. Tolong buat Bapak Wakil Menteri, tolong diberikan tegaskan kepada semua perusahaan-perusahaan pokoknya perusahaan, tolong peraturan-peraturan yang tadi yang seperti persyaratan usia, harus punya pengalaman di luar, harus punya bagaimana mereka sekolah berapa tahun, mereka sekolah tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi. Mereka jadi ojol atau tukang ojek udah tidak ada pilihan daripada mati nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah ribet cum laude ya. Itu kan sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Bahkan ini pengalaman saya punya temen, dia itu kuliahnya sampai seperti Bapak tadi tuh udah sampai S1, dia itu jurusan hukum ya. Tapi gitu, dia ketika saya tanya bagaimana dengan kerjaanmu, susah sekali Cynthia katanya. Aduh, susah banget, harus kenal orang dalam, harus nyogok segala macam. Itu jadi akhirnya ujung-ujungnya dia tukang bawa kabel yang ada kerja di mana waktu itu dia pernah kerja di satu televisi apa saya lupa. Tapi tukang bawa kabel nggak sesuai dengan pendidikan dia. Itu yang bikin saya semuanya ini didengar langsung oleh Akhirnya nongol juga nih ada sepertinya mahasiswa poin di yang mana anak-anak titipan BEM ini. ilahi katanya. Muncul Apa lagi ini? kemarin gue cariin mau protes tentang Harvey Mois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Kemana kalian? Dan aja baru cair ya dek ya. Dan hanya mau Adik-adik cair. ini pesan kakak ya, kalau misalnya demo janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya, jangan ya. Jangan sampai bikin sengsara masyarakat ya. Benar. Berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa bikin susah masyarakat itu lebih bagus. Nih kayak kakak ini mahasiswa tapi gunain sosial media untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat. Kayak gitu, keluarkan critical thinking kalian, kritis kalian itu keluarin dari sosial media kayak gitu, ya kan? Sama aja kok kalian turun di jalan sama menyuarakan di sosial media itu sama aja, didengar nggak didengar juga. Tapi biasanya lebih maknyus kalau lewat sosial media. Terus kalau menyuarakan aspirasi Benar. melalui sosial media, nggak perlu nasi bungkus, nggak perlu panas-panas, ya kan? Sebenarnya ada beberapa tuntutan mahasiswa ini yang gue setuju, termasuk perampasan aset untuk terpidana korupsi. Tetapi yang nomor 1 sampai nomor 6, aduh, nomor 1 dulu deh. Nomor 1 ini pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting. Masa lu nggak setuju sih ada mahasiswa? Hah? Terus ada juga ini yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih. Ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya ya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah.
menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau Wah, gitu guys. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah ngeliat video ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak, tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat, atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udahlah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Wah, setuju dengan ibu ini ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Karena di Indonesia itu sangat sulit mencari pekerjaan. Apalagi di usia yang maaf sudah 30 ke atas itu sangat sulit ya guys ya. Makanya mereka banyaknya larinya ke luar negeri. Tambah lagi di luar negeri itu gajinya lebih besar daripada gaji di Indonesia gitu ya. Lebih dihargai gitu ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Apakah ketika kita bekerja di luar negeri kita tidak cinta tanah air guys? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.